Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan semuanya, para subscriber channel YouTube TV Semeru dan para penonton. Doa terbaik tentunya tidak lupa dari kami buat rekan semuanya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, murah rezeki, dan tetap bahagia bersama keluarga di rumah. Dimanapun rekan berada, dimanapun rekan beraktivitas tentunya, salam hormat kami buat keluarga. Siang hari ini kami akan tetap berbagi info seputaran perkembangan renovasi Stadion Kanjuruhan yang ada di Jalan Trunojoyo ini. Tepatnya kita akan sepil beberapa tempat rekan ya. Salah satunya adalah maskot di bagian depan. Nah, itu nanti ada maskot di bagian depan. Jadi maskot itu tadi ada dua selain yang ini dan juga di bagian depan. Tepatnya di Jalan Trunojoyo ya. Kita akan sepil juga buat rekan semuanya. Terima kasih buat rekan yang sudah masih nyimak apa yang kami sampaikan ini. Untuk rekan yang baru ketemu dengan channel kami, kiranya bisa ikhlas hati membantu mendukung kami juga agar terus kami bisa semangat beraktivitas dan berkarya buat rekan semuanya bagi info. Dan yang memerlukan kaos kan ya, ada kaos pria dan wanita, bisa diklik aja ya di bagian kiri bawah. Di kiri bawah saat Anda menonton itu silakan diklik. Di situ ada kami jual produk juga, termasuk di deskripsi ada banyak pilihan-pilihan dan sangat murah. Itu pun untuk semua rekan ya yang lagi nonton ini, ada barang-barang murah bisa dipilih rekan ya. Kalau kita kutip dari tribunjawatimur.com tanggal 16 hari ini rekan ya, Stadion Kanjuruhan Malang belum juga diresmikan. Arema FC perpanjang masa bermain di Blitar ya. Ini artinya Arema masih bisa memperpanjang kontraknya, rupanya memperpanjang masa bermain di kota Blitar kan ya. Kita lanjut rekan ya, dari tribunjatim.com tanggal 16 Januari 2025. Arema FC memperpanjang penyewaan Stadion Supriyadi Blitar. Menyusul belum ada kepastian kapan mereka akan kembali ke Stadion Kanjuruhan Malang. Singoedan menambah jadwal bertanding di kandang Stadion Supriyadi Kota Blitar hingga 3 pertandingan mendatang, yakni menghadapi Persib Bandung, Bali United, dan PSM Makassar. Dari pihak General Manager Arema FC, Bapak Yusrinal Fitriandi, menyampaikan surat untuk penyewaan kembali Stadion Supriyadi Blitar telah disampaikan kepada pemerintah Kota Blitar serta Dinas Olahraga dan Pariwisata Kota Blitar. Bahkan pertandingan menghadapi Persib Bandung, Arema FC telah jauh-jauh hari mengirimkan surat untuk kembali berkandang di Stadion Supriyadi Blitar. Kalau lawan Persib, sejak tanggal 21 Desember 2024 kami sudah kirim surat, ujar Bapak Yusrinal kepada Tribun Jatim Network Selasa 14 Januari 2025. Nah, kemarin tepatnya hari Senin tanggal 13 Januari kami menambah lagi izin penyewaan untuk 2 pertandingan ke depan tambahnya. Penambahan izin sewa pemakaian kembali Stadion Supriyadi Blitar ini imbasnya dari belum diresmikannya Stadion Kanjuruhan Malang. Sebelumnya Arema FC memiliki rencana untuk dapat kembali bermain di Stadion Kanjuruhan Malang pada putaran kedua Liga 1 tahun 2024 tahun 2025. Namun, hal tersebut ternyata membutuhkan proses yang cukup panjang. Tidak semerta-merta Arema FC langsung bisa bermain di stadion yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Malang itu. Untuk Kanjuruhan saat ini masih dalam proses, katanya Bapak Yusrinal Fitriandi.
Tahapannya cukup banyak. Kami masih harus survei dulu, lalu ada asesmen hingga simulasi keamanan tambahnya. Manajemen Arema FC mengharapkan proses kembalinya Singo Edan ke kandang Singo bisa dilakukan secepatnya. Dia juga menargetkan apabila prosesnya cepat, laga menghadapi PSM Makassar sudah bisa digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang. Apabila jadi diresmikan tanggal 21 Januari 2025, kalau kami melihat prosesnya bisa memakan waktu 3-4 pekan, ujarnya. Artinya masih bisa proses memakan waktu 3-4 pekan, rekan ya. Seandainya cepat di 3 pekan selesai, lawan PSM Makassar, Arema sudah bisa kembali ke Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, tandasnya. Sementara kita kutip dari suaramalang.id tanggal 16 Januari 2025 dengan tema supporter harus sabar. Arema FC melawan Persib tak digelar di Kanjuruhan. Ini alasannya dari suaramalang.id, tepatnya hari ini rekan ya. Pertandingan antara Arema FC dan Persib Bandung dalam pekan 20 Liga 1 tahun 2024 tahun 2025 yang dijadwalkan pada Jumat 2025 ini tanggal 24 Januari dipastikan tidak akan digelar di Stadion Kabupaten Malang, tepatnya di Kanjuruhan. Keputusan ini disampaikan oleh General Manager Arema FC, Bapak Yusrinal Fitriandi, yang menyebut persiapan menjadi alasan utama. Rencana peresmian Stadion Kanjuruhan oleh Bapak Presiden Prabowo sendiri dianggap terlalu dekat dengan jadwal pertandingan. Hal ini membuat Arema FC belum bisa memastikan kesiapan penuh untuk kembali bermain di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Tanggal 24 Januari lawan Persib. Secara tingkat animo supporter memang ide yang bagus kalau digelar di Stadion Kanjuruhan. Tapi kita harus mempertimbangkan situasi dan kondisi. Banyak yang harus dipersiapkan, ujar Bapak Yusrinal yang akrab disapa dengan Bapak Inal ya. Menurut Pak Inal, Arema FC tidak ingin terburu-buru untuk kembali Stadion Kanjuruhan yang ada di Kabupaten Malang setelah pasca renovasi, terutama mengingat tragedi 1 Oktober 2022 yang lalu yang membekas dalam ingatan supporter. Ia menegaskan pentingnya persiapan yang matang agar pertandingan sendiri bisa berjalan lancar tanpa kendala. Kami ingin semuanya siap sepenuhnya sebelum kembali ke Stadion Kanjuruhan. Jangan sampai kita kembali dengan perasaan yang grogi karena ada kekurangan di bagian sana atau sini, tambah Bapak Inal. Pak Inal sendiri menyebutkan bahwa Arema FC berencana untuk memulai laga kandang di Stadion Kanjuruhan pada bulan Februari. Ia mengungkapkan kemungkinan besar laga melawan Bali United atau PSM Makassar akan menjadi momen kembalinya Arema FC ke kandang legendaris mereka. Perkiraan kami paling cepat Februari. Kami akan berusaha keras agar pertandingan melawan Bali United atau PSM Makassar bisa digelar di Stadion Kanjuruhan, imbuhnya. Keputusan ini mungkin mengecewakan sebagian supporter yang berharap Arema FC bisa segera kembali bermain di Stadion Kanjuruhan. Namun manajemen menegaskan bahwa prioritas mereka adalah memastikan keselamatan dan kenyamanan semua pihak yang terlibat di dalam pertandingan. Itu rekan kutipan yang kami bacakan dari
suaramalang.id hari ini tepatnya rekan ya. Termasuk yang dari awal tadi juga kami kutip dari salah satu tribunjatim.com, tepatnya juga hari ini rekan ya. Ya, tentunya kita penuh harap sebenarnya rekan ya, Arema FC bisa kembali ke kandang Stadion Kanjuruhan yang selama ini memang menjadi kebanggaan buat keluarga besar Arema, termasuk para supporter fanatik yang ada di luar kota dari Kabupaten Malang. Inilah gambaran Stadion Kanjuruhan pasca renovasi rekan, beberapa kolam atau ini hanya menunggu ya. Untuk monumen sendiri sudah bisa dibilang udah mantap, bagus dan sesuai yang kita harap. Dan juga demikian dengan maskot yang ada di bagian depan dan di tengah juga itu ya kan ya. Mudah-mudahan pelaksanaan ke depan nanti ada perubahan-perubahan yang signifikan tentunya. Itu yang kita harap penuh untuk Stadion Kanjuruhan agar lebih boys dan keren. Ya, untuk Stadion Kanjuruhan sendiri memang banyak beberapa pedagang rekan ya. Termasuk ada wahana beberapa ini ya, sangat mendukung ekonomian yang ada dari warga seputaran Kepanjen sini. Tapi kalau kita baca radar hari ini rekannya, dari Radar Malang 16 Januari dengan tema siap-siap sterilkan PKL luar Stadion Kanjuruhan. Nah, ini rekan ya, mungkin sebagai warning buat pedagang kaki lima ya. Itu tadi kalau kita baca temanya siap-siap sterilkan PKL di luar Stadion Kanjuruhan. Kalau boleh kita bacakan, area luar Stadion Kanjuruhan bakal disterilkan dari pedagang kaki lima atau PKL. Sasaran pertama adalah deretan PKL di bagian depan kompleks Stadion Kanjuruhan, tepatnya di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Untuk diketahui, PKL di kawasan tersebut sudah lama tidak ditertibkan. Penertiban terakhir dilaksanakan Satpol PP pada bulan Juli 2024 yang lalu. Sekarang akan kami galakkan lagi penertiban untuk yang sudah berlangsung itu. Imbauan ke PKL-PKL di sekitar Pasar Semedang sudah berlangsung beberapa kali, terangkasi ketentraman dan ketertiban umum Trantibum Satpol PP Kabupaten Malang Bapak M. Kasim sama kemarin tanggal 15 Januari. Pantauan dari Jawa Pos Radar Kanjuruhan, kemarin petang masih ada beberapa PKL yang membuka lapak di Jalan Trunojoyo. Namun, jumlahnya tidak sebanyak hari-hari sebelumnya. Diperkirakan masih belum semua PKL berjualan. Bapak Kasim sendiri mengatakan keberadaan dari PKL di depan kompleks stadion dinilai merusak pemandangan. Selain itu, dia mengatakan keberadaan mereka juga melanggar pasal 20 Perda nomor 11 tahun 2029 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Dia berkomitmen akan menertibkan PKL di area tersebut apabila Stadion Kanjuruhan baru saja direvitalisasi sehingga harus dijaga kebersihannya. Program 2025 Stadion Kanjuruhan harus tertata, ujar Bapak Kasim. Oke rekan, demikian yang bisa kami sampaikan buat rekan semuanya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat buat para penonton kami, khususnya para subscriber ya. Yang belum subscribe, berkenan rekan, jangan lupa subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan semuanya.